Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Posisi saya teman-teman ada di seputar stasiun Srowot ya, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan motoran dan ada suatu tema yang ingin saya perbincangkan teman-teman sambil motoran kali ini, apalagi kalau tidak permasalahan atau tema tentang jalan tol ya. Jadi saya membaca beberapa komentar dari teman-teman subscriber yang saya merasa bahwa banyak dari teman-teman yang belum terlalu paham ya dengan jalan tol Jogja Solo ya. Ya, jalan tol yang saya sering membuat video ya di channel saya tentang jalan tol, tentang jalan ini ya. Oleh karena itu saya akan sedikit berusaha untuk menjelaskan ya tentang hal-hal dasar yang terkait dengan jalan tol Jogja Solo ini teman-teman. Baik, jadi secara pengertian ya teman-teman, jalan tol Jogja Solo adalah jalan tol yang dibangun ya membentang dari arah tol Trans Jawa ya. Sebenarnya ada di daerah Boyolali ya teman-teman, dan direncanakan jalan tol ini akan berakhir di Bandara Internasional ya di Kulon Progo, Yogyakarta ya, New Yogyakarta International Airport ya. Jadi bandara internasional yang ada di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi pengertian dari tol Jogja Solo itu seperti itu teman-teman. Kalau secara panjang ya itu sekira 96 km ya, membentang dari timur ke barat ya, yang tentu akan membelah wilayah di Jawa Tengah dan juga di daerah istimewa Yogyakarta begitu. Jadi secara mudahnya teman-teman, jalan tol ini adalah jalan yang akan menghubungkan ya ruas tol Trans Jawa ya dengan kota atau daerah istimewa Yogyakarta begitu. Dan proses pembangunannya teman-teman, jalan tol Jogja Solo ini telah mencapai titik pembangunan itu di wilayah Klaten ya, di Klaten, Jawa Tengah gitu. Dan secara fungsional penggunaan atau pemanfaatan jalan tol ini telah dilakukan ya antara ruas Banyudono Boyolali Klaten ini sudah dibuka secara full ya. Jadi memang sudah berbayar. Nah, sedangkan ruas yang kedua ya, ruas yang pertama tadi adalah dari arah Kartosuro maupun ya boleh dikatakan Kartasura ataupun Banyudono ya teman-teman. Ya, Boyolali sampai ke Klaten tadi ya sekitar 20-an kilometer ya teman-teman. Ini biasa dikatakan sebagai paket 1.1. Nah, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Ini bagian dari tol Jogja Solo ya, ini sudah selesai dan sudah digunakan. Dua exit tol, dua gerbang tol yang aktif atau tiga bahkan ya, itu adalah gerbang tol Banyudono di daerah Boyolali, kemudian gerbang tol Polonharjo di daerah Klaten, dan gerbang tol Klaten ya di daerah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini benar-benar sudah 100% berfungsi, bisa digunakan dan tentu sudah berbayar teman-teman. Panjangnya sekira 20 km. Nah, kemudian paket 1.2 adalah lanjutan dari jalan tol ini, dimulai dari Klaten ya, ataupun simpang susun Klaten, simpang susun Ngawen, menuju ke simpang susun di Purwomartani di Yogyakarta ya.
Nah, ini biasa disebut dengan 1 titik atau paket 1.2 begitu ya. Nah, paket 1.2 ini teman-teman akan menghubungkan 2 provinsi ya, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sekira mungkin setengah dari ruas ini telah pernah digunakan kemarin tanggal 20 Desember hingga tanggal 2 Januari tahun 2025 ya, 20 Desember 24 sampai 2 Januari 2025. Pemfungsian dari ruas pembangunan paket 1.2 ini hanya sampai di gerbang tol Prambanan ya, atau gerbang tol yang ada di wilayah Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, teman-teman. Nah, jadi secara penyelesaian ya, jadi paket 1.2 itu belum selesai, teman-teman. Ya, baru ya sekitar mungkin kalau boleh dikatakan 50% ya, karena baru sampai ke gerbang tol Prambanan, sedangkan paket 1.2 ini harusnya selesainya ada di Purwomartani ya, kalau nggak salah Kalasan ya. Intinya adalah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta begitu. Baik, kita pelan-pelan ya, karena lalu lintas cukup ramai. Kita sampai di daerah Kecamatan Wedi ya, teman-teman. Nah, jadi untuk paket 1.2 ini kemarin tanggal 2 Januari khusus untuk ruas Klaten Prambanan sudah aktif, namun mulai tanggal 3 dinonaktifkan lagi ya, karena emang masih ada banyak dari proyek ini yang memang harus disempurnakan, oleh karena itu dihentikan. Dan secara umumnya memang paket 1.2 ini yang panjangnya sekira 22 km dari Klaten sampai Purwomartani ini memang masih sekitar ya 50 lah, 60% begitu, teman-teman. Lah, update dari itu semua nanti teman-teman bisa lihat ya di video-video saya, update jalan tol Jogja Solo ruas Klaten Jogja begitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya di video-video saya. Nah, jadi teman-teman, inilah yang menjadi informasi penting ya terkait dengan jalan tol Jogja Solo. Pada intinya bahwa jalan tol Jogja Solo maksimal ya hingga saat ini bulan Januari tahun 2025 baru bisa digunakan sampai ke Kecamatan Jogonalan ya, dengan nama exit tol Prambanan begitu. Ini adalah exit tol yang ya jaraknya mungkin sekira 6 atau 5 km dari Candi Prambanan ya, teman-teman, atau dari batas antara Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Jadi keluarnya itu ya masih di Jawa Tengah, masih di Klaten, teman-teman, belum di Yogyakarta. Nah, seperti itu. Oleh karenanya secara singkatnya bahwa untuk tahun 2024 maupun di awal tahun 2025 ini ya, ruas tol yang benar-benar sampai ke Jogja belum ada ya, teman-teman ya. Yang benar-benar sampai ke Jogja belum ada ya. Ruas tol jalan tol Jogja Solo yang benar-benar sampai ke Jogja itu belum ada, maksimal baru sampai di daerah Klaten ya, di gerbang tol atau exit tol Prambanan di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah gitu. Nah, untuk penyelesaian paket 1.2 ini seperti yang saya baca-baca, memang ditargetkannya itu memang di tahun-tahun 2025 ini ya, teman-teman. Tapi ya pasnya kapan dan targetnya sampai di mana saya kurang tahu. Tapi saya kira nanti di Lebaran tahun 2025 besok harusnya
untuk yang exit tol Prambanan sudah bisa digunakan ya, seperti yang kemarin di libur Nataru sudah bisa digunakan, harusnya besok sudah bisa digunakan juga. Nah, untuk yang berarah ke Jogja saya kurang bisa memastikan, tapi setahu saya ya, karena ini bulan Januari, sedangkan Lebaran itu ya sekira bulan apa ya, Mei, April atau Maret ya teman-teman, sekitar bulan itu ya, akhirnya 3 atau 4 bulan lagi kok kelihatannya kalau melihat situasi yang ada di lapangan cukup jauh ya dari yang ditargetkan. Tapi kita tidak tahu ya, karena tentu PT Jasa Marga lebih tahu hitungan dari penyelesaian jalan tol ini. Ya, yang sekarang kita sampaikan adalah data yang sekarang saja ya, karena memang itu yang kita ketahui. Demikian teman-teman, saya kira penjelasan terkait dengan jalan tol Jogja Solo seperti itu ya. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan maupun ada sesuatu yang masih bingung, silahkan nanti bertanya di kolom komentar ya. Jadi sebisa mungkin kalau saya tahu akan saya beri jawaban teman-teman. Demikian, semoga video ini bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.